Baja, apa kabar? Semoga selalu sehat dan bersemangat. Tentunya senang sekali saya Ciria Fasti bisa berjumpa dalam acara podcast Krakatau Steel Committed to Transform. Kali ini saya sudah kehadiran bintang tamu yang merupakan Direktur Utama dari PT Krakatau Global Trading. Sudah ada Bapak Sugeng. Halo, apa kabar Mas Sugeng? Sehat? Selalu. Wah, terima kasih sudah hadir di studio kami dan tentunya kita mengetahui juga bagaimana dinamika global ini mengancam banjirnya impor baja. Nah, tapi sebelum kita bahas seperti apa sih Krakatau Global Trading ini ya, kita akan ajak dulu Sobat Baja untuk menyaksikan nih tayangan berikut ini. Pasar dunia sedang berada dalam titik krusial. Perang dagang yang diantaranya dipicu kebijakan negara dengan ekonomi kuat seperti Amerika Serikat dan Tiongkok telah memberi dampak yang signifikan bagi negara-negara berkembang. Yang paling anyar tentu saja keputusan yang diambil Donald Trump. Negara adik kuasa ini menetapkan bea masuk resiprokal kepada 60 negara. Indonesia sendiri kebagian tarif timbal balik sebesar 32%. Keputusan ini telah memicu kekhawatiran di hampir semua sektor usaha, termasuk industri baja. Apalagi belum lama ini produk baja Indonesia melalui PT Krakatau Steel berhasil menembus pasar Amerika. Volumenya pun tak sedikit, lebih dari 5.000 ton baja lapis dengan nilai transaksi menembus angka 7,3 juta US dollar. Tantangan maha berat inilah yang kini tengah dilalui PT Krakatau Global Trading. Sebagai anak perusahaan PT Krakatau Steel Tbk Persero yang bergerak di bidang perdagangan produk baja dan bahan bakunya. Dalam situasi ekonomi global yang tak menentu ini, Krakatau Global Trading dituntut memiliki strategi, inovasi, dan kiat dalam memastikan kelancaran pasar bagi produk-produk perusahaan serta ketersediaan bahan baku demi kelancaran produksi. Meski terdampak dengan kebijakan global itu, PT Krakatau Global Trading tampaknya percaya diri dan yakin bisa survive menghadapi perang dagang serta gejolak ekonomi global tersebut. Lalu, apa kira-kira strategi dan inovasi bisnis serta peluang apa yang akan diincar PT Krakatau Global Trading dalam situasi ini? Bagaimana pula kiat manajemen perusahaan dalam menjaga daya saing perdagangan serta memanfaatkan jejaring dan mitra bisnis? Adakah dukungan spesifik yang diharapkan perusahaan kepada pemerintah? Oke, kalau tadi kita sudah menyaksikan tayangan ya yang dimana menggambarkan bahwa kancah global ini benar-benar survival guide Krakatau Global Trading ya di era trade war. Nah, tapi sebelum kita bahas lagi lebih detail nih Pak Sugeng, boleh nggak sih dijelasin untuk Krakatau Global Trading ini seperti apa sih dan apa perannya di Krakatau Steel nih? Baik, terima kasih Bu Ceri ya. Jadi KGT atau Krakatau Global Trading itu merupakan trading arm dari Krakatau Steel. Jadi kami grup di Krakatau Steel yang usahanya adalah trading, baik itu raw material, bahan baku semi finish maupun bahan jadi. Ya, jadi kita melakukan kegiatan perdagangan di domestik maupun perdagangan ekspor impor kita lakukan semua di aktivitas sehari-hari di Global Trading itu sendiri ya. Sebelumnya KGT itu bernama Krakatau National Resources. Jadi kami merupakan trading arm untuk raw material Krakatau Steel. Jadi didirikan tahun 2012 itu fokus bagaimana kita menyediakan raw material untuk aktivitas produksi di Krakatau Steel. Seperti iron ore, kemudian batu bara, kemudian coking coal ya, kokas ya, kemudian juga ada kapur dan beberapa raw material lain. Tapi seiring waktu berjalan sekitar tahun 2018-2019 skup kerja kami itu diperluas. Jadi bukan hanya di raw material tetapi juga mencakup ke semi finish product seperti billet, slab steel ya, kemudian juga perdagangan untuk finish product seperti HRC, CRC, wire rod, dan beberapa produk turunan baja yang lain. Kira-kira seperti itu daily activity Krakatau Global Trading. Wow, dan tentunya kalau kita lihat juga banyak strategi bisnis yang juga sudah dilakukan ya tadi dengan perubahan nama juga. Pasti ada strategi-strategi yang dilakukan terutama untuk merespon dampak dari kebijakan global nih. Betul. Bagaimana Pak Sugeng? Betul. Jadi
Tentu ya bahwa saat ini kondisi perekonomian global sedang banyak sekali dinamika seperti adanya rivalitas Amerika Serikat, China, utama yang paling tren nih sekarang bagaimana karena Trump terpilih kembali menjadi presiden, maka beliau mengkampanyekan lagi perang dagang. Perang dagang ini seperti kita ketahui bahwa China itu merupakan lawannya ya. Jadi tentunya pasti akan mempengaruhi utamanya di ekonomi secara makro ya, ekonomi global, kemudian iklim investasi, kemudian juga bagaimana mempengaruhi pasar keuangan. Nah, secara tidak langsung mau tidak mau itu akan mempengaruhi di bisnis Krakatau Global Trading, di mana kita aktivitasnya adalah importasi dan ekspor. Pun demikian di domestik ya. Jadi pasti secara mau tidak mau, suka tidak suka itu akan mempengaruhi nilai tukar dolar terhadap rupiah, kemudian iklim investasi dalam jangka menengah maupun jangka panjang, maupun bagaimana respon-respon dari pelanggan-pelanggan kita, pemasok-pemasok kita gitu ya, maupun dari supporting seperti lembaga keuangan, perbankan dan lain-lain, bunga dan segala macam, mau tidak mau akan mempengaruhi di bisnis KGT. Nah, oke. Lalu apa nih strategi utama yang dimiliki KGT untuk bisa menjaga tentunya profitabilitasnya di tengah fluktuasi harga baja yang luar biasa, melihat juga dengan ketegangan perdagangan internasional ini? Ya tentunya sebetulnya KGT itu harus bisa membaca ya dinamika pergerakan ekonomi global ini ya. Kemudian respon-respon tadi yang sudah saya sempat singgung di awal. Paling tidak sebetulnya kita itu harus bisa melakukan hedging nilai. Jadi lindung nilai ya, lindung nilai terhadap mata uang. Jadi bagaimana kita transaksi, membeli hari ini baru bisa mendapatkan barang di beberapa waktu ke depan, pastinya itu akan mempengaruhi. Jangan sampai kita sudah kalah kurs misalnya ya. Kalah kurs, maka belum apa-apa kita udah kalah. Satu, mungkin tidak kompetitif. Kedua, mendapatkan kos tambahan yang sesungguhnya tidak perlu kalau kita melakukan lindung nilai. Oke, salah satu tadi ya strateginya adalah dengan lindung nilai. Lalu pasar ekspor mana nih Pak Sugeng yang menjadi prioritas perusahaan? Tentunya setelah dengan adanya perbatasan dari Amerika Serikat nih, pasar mana yang kira-kira akan menjadi target? Iya. Jadi kalau Krakatau Global Trading atau umumnya di Indonesia untuk pasar baja, jadi secara langsung mungkin direct penjualan ke Amerika itu mungkin terbilang tidak begitu besar ya. Khusus untuk HRC misalnya, HRC itu mungkin tarif di Amerika Serikat itu cukup tinggi kalau kita langsung menjual ke Amerika misalnya dari Indonesia. Kemudian tentunya kita melihat hal itu sebetulnya pasar-pasar tradisional Krakatau Steel atau Krakatau Steel Group itu lebih banyak ke seperti Malaysia, kemudian Australia. Jadi di Australia itu ada brand Bu, menarik nih untuk produk baja Krakatau Steel. Di sana itu di rebranding plat-plat baja dari Krakatau Steel itu dengan nama Volcano Plat. Ya. Ini menarik. Jadi kalau kita bisa lebih dalam lagi ke masuk dan meningkatkan market share kita di sana, itu akan sangat bagus ya. Selain Malaysia, Australia, mungkin Eropa ya. Eropa juga sudah berkali-kali membeli dari kita. Tentunya ini satu bukti bahwa produk Krakatau Steel itu secara kualitas diterima. Diterima dengan standar-standar Eropa yang begitu ketat ya. Jadi ini satu kebanggaan buat kita ya. Kemudian yang terakhir ya kita coba membangun dengan negara-negara ASEAN lainnya selain Malaysia itu untuk bisa masuk ke pasar-pasar sana, untuk pasar-pasar global. Demikian. Oke, baik. Dan kalau kita lihat juga bagaimana nih KGT untuk menilai dampak perang dagang dari US dan juga China ini terhadap rantai pasok dan juga harga komoditas nih Pak yang diperdagangkan. Ya, jadi KGT
menilai ya pasti kita dampak-dampak itu secara tidak langsung. Tadi sudah sempat saya sampaikan di depan bahwa langsung itu biasanya dari nilai kurs ya. Nilai kurs itu paling terdampak yang kita harus mitigasi gitu ya. Kemudian yang kedua yang paling tidak kalah penting adalah dengan adanya perang dagang ini otomatis China akan kehilangan pangsa pasar di market Amerika ya. Yang secara langsung nih kita bisa lihat tentunya akan mengalihkan sebagian pangsa pasar itu ke negara-negara lain, ke regional lain ya. Jadi mungkin saja ke regional Asia Tenggara, kemudian ke Eropa, Afrika, ya Timur Tengah dan yang lain-lain. Tapi biasanya Asia Tenggara ini menjadi target. Salah satunya adalah Indonesia. Ya. Jadi yang harus kita waspadai adalah bahwa akan masuk barang-barang dengan harga yang tidak wajar, ya, tidak sesuai dengan nilai produksinya. Kenapa? Karena mungkin ada harga-harga yang mereka butuh likuiditas, maka diberikan insentif-insentif tertentu sehingga berpotensi merusak harga pasar yang sudah terbentuk. Equilibrium pricing yang ada di Indonesia itu bisa terganggu ya dengan adanya masuknya baja-baja impor dengan harga yang murah, ya bisa juga dari China gitu. Kira-kira seperti kita sebagai salah satu target market mereka nih ya, bisa menjadi peluang besar dan tentunya kita juga harus mempersiapkan. Nah untuk KGT sendiri bagaimana nih melihat peluang-peluang dalam kebijakan friendshoring ini sendiri atau relokasi rantai pasok global saat ini? Baik. Jadi memang dengan adanya perang dagang ini, friendshoring itu kalau kita lihat bahwa pengalihan rantai pasok ya ke negara-negara yang friendly ya, negara-negara friendly. Salah satu yang paling kentara itu biasanya adalah mengalihkan fasilitas produksi. Bayangkan bahwa kalau Amerika ini kena ban dari Amerika, bukan ban lah. Barangnya itu menjadi tidak kompetitif karena tarifnya terlalu tinggi sehingga orang Amerika akan kesulitan membeli karena harga yang lumayan naik melambung ya. Untuk mengatasi itu kadang-kadang mereka merelokasi fasilitas produksi misalnya ke Indonesia, Vietnam, Thailand atau negara-negara lain ya seperti Afrika. Sekarang mungkin China meningkatkan pangsa pasar maupun produksinya di daerah Afrika nih, satu emerging market sendiri ya. Nah di sini dengan merelokasi itu biasanya akan ada peluang. Tentu saja misal mereka mengalihkan pabrik baja lembaran atau pabrik baja long product gitu ya ke Indonesia, itu ada peluang di kita ya. Ada peluang berarti ada investasi masuk. Ada peluang bahwa penyerapan tenaga kerja semakin besar gitu ya, makin besar. Seharusnya kita bisa menangkap nih bagaimana relokasi fasilitas produksi di kita itu bisa berdampak positif. Tentunya KGT juga ingin ambil bagian. Bagaimana kalau pengalihan fasilitas produksi atau rantai pasok tentunya nanti bisa diikuti juga dengan insentifnya dong ya. Insentif mungkin dari pemerintah China dan atau yang lain itu kita bisa manfaatkan agar bisa mendapatkan alokasi produksi misalnya atau alokasi produk agar bisa diperdagangkan oleh KGT dan bahkan kalau kita bisa ekspor. Wah, ini luar biasa ya. Kita melihat semangat KGT untuk terus bisa bersaing di kancah global gitu ya. Betul, dan tentunya kita akan bahas lagi lebih lanjut. Namun jangan kemana-mana, Sobat Baja tetap bersama kami di Podcast.
Terima kasih Sobat Baja masih setia bersama kami tentunya di podcast Krakatau Steel Committed to Transform. Dan tentunya kita masih akan lanjutkan lagi perbincangan kita dengan Direktur Utama dari PT Krakatau Global Trading. Sudah ada Pak Sugeng di sini. Pak Sugeng, tadi kan sudah dijabarkan nih ya bagaimana semangat dari PT KGT untuk bisa berpartisipasi dalam persaingan global ini. Nah, tentunya kita juga ingin tahu nih dari segi operasional dan juga inovasi dari KGT ini sendiri. Bagaimana sih mekanisme dari KGT, terutama untuk manajemen resiko ya yang diterapkan oleh perusahaan dalam menghadapi volatilitas pasar baja global? Ya, baik. Terima kasih Bu Ceri. Jadi secara daily activity sebetulnya sempat saya singgung ya di sebelumnya bahwa dalam perdagangan tidak akan lepas dari lindung nilai ya. Jadi lindung nilai itu merupakan salah satu mitigasi risiko atas volatilitas harga, kemudian volatilitas kurs ya. Kemudian juga tentunya kita harus lebih melakukan kerjasama yang lebih dalam terkait dengan rantai pasok. Jadi rantai pasok ini menjadi satu hal yang krusial. Artinya bahwa bagaimana kita memanage supplier, bagaimana kita memanage pelanggan, bagaimana kita mengintegrasikan antara mengunci kerjasama dengan supplier dan mengunci kerjasama perjanjian dengan pelanggan ini ya. Secara trading itu hal-hal yang perlu kita mitigasi beberapa risikonya ya. Kemudian juga terkait dengan persediaan. Jadi kalau kita sedang mengalami volatilitas harga, maka penting memanage persediaan itu ya. Jadi jangan sampai kita beli banyak di saat harga tinggi, saat kita menjual harganya turun. Nah ini hal-hal yang memang harus dimitigasi. Banyak caranya, apakah back to back ya, kita dapat order dulu baru kita beli, atau kita ada stok minim saja, bergerak di stok level persediaan yang minim. Itu beberapa ya, hal yang mungkin bisa kita lakukan ya dalam memitigasi resiko terkait dengan volatilitas harga ya. Kemudian tentu saja bahwa KGT ini sempat saya sampaikan bahwa bisnisnya tidak hanya tergantung di baja. Jadi banyak beberapa lini produk lain yang kita jual ya, seperti raw material ya. Jadi ruang lingkupnya lebih luas ya? Iya, lingkupnya lebih luas karena kita lebih ke arah general trade ya, sehingga tidak terpaku nih di industri hanya di produk-produk baja. Bisa saja non baja kita tingkatkan volumenya atau porsi dalam perdagangan kita ya. Ini salah satu juga mitigasi risiko dengan cara diversifikasi produk gitu ya. Kemudian tentu analisa pasar yang lebih mendalam, lebih bagus, terkait juga dengan preferensi konsumen atau preferensi dari supplier tersendiri terkait dengan produk-produk yang dijual oleh Krakatau Global Trading. Demikian Ibu Ceri. Oke, lalu apa aja nih inisiatif digitalisasi gitu ya yang mungkin telah dilakukan untuk meningkatkan efisiensi operasional perdagangan global? Ya, menarik nih, satu hal menarik. Jadi tentu saja bahwa KGT ini sedang menatap arah digitalisasi ya. Jadi saat ini kita kan banyak lakukan aktivitas perdagangan lebih ke arah ya masih konvensional ya. Artinya bahwa kita belum memakai saat ini keunggulan AI ya. Bagaimana AI ini bisa kita manfaatkan dalam hal prediksi harga, preferensi customer, ada pergerakan nggak sih terhadap baja mana, ada pergerakan nggak sih terhadap batu bara mana, kemudian yang lain-lain. Itu hal yang menjadi salah satu harapan bagi KGT ya. Kemudian juga terkait dengan e-commerce. Ini KGT juga sebetulnya memandang bahwa e-commerce marketplace itu menjadi salah satu hal yang menarik di ke depan. Apa yang membuat menarik? Kita bisa lakukan untuk personalisasi ya. Bagaimana misalnya Bu Ceri ini mau membangun rumah. Bangun rumah saya butuh kustomisasi terhadap bajanya nih, atau terhadap roofingnya, atau terhadap kusen jendela yang bisa saja berbahan baja gitu ya, atau logam lain atau yang lain. Nah, dengan adanya marketplace itu lebih personal.
tidak tergantung dari distributor atau pedagang yang kadang-kadang ya mengarahkan terhadap merek tertentu, kualitas tertentu. Dengan adanya marketplace bisa saja secara personal itu bisa dilakukan dan Pesaing jadi lebih transparan betul, gitu ya. Betul, dan KGT bisa membuka jaringan distribusi bukan hanya yang berbentuk distributor maupun yang lain, tapi lebih ke arah retail misalnya. Itu beberapa hal yang sebetulnya dalam kajian mendalam di internal Krakatau Global Trading ya. Uniknya sebetulnya Krakatau Steel itu sudah mempunyai program yang kita sebut namanya Krasmat. Tapi ini masih dalam betul-betul kajian bagaimana kita mendapatkan momentum yang tepat ya, bagaimana kita mengembangkan Krasmat di internal Krakatau Global Trading sehingga marketplace ini bisa kita bangun dan ya mudah-mudahan bisa lebih kekinian ya. Wah, dalam Krasmat cara dagang. ya. Krasmat. Oke, dan tadi kalau kita lihat juga salah satu inisiatif digitalisasinya dengan Krasmat. Nah, gimana nih KGT untuk mengoptimalkan rantai pasok dan juga tentunya logistik untuk menjaga nih daya saing harga pasar di internasional nih, Pak Sugeng? Ya, sempat saya singgung di awal ya bahwa manajemen logistik itu sudah mulai penting ya. Bagaimana kita membuat komitmen jangka menengah, jangka panjang dengan supplier, jangka menengah dan jangka panjang dengan pelanggan. Ya, artinya bagaimana kita mendeliver apa pesanan pelanggan dan performance ya terhadap apa yang sudah diberikan oleh vendor ataupun supplier kita. Pembayarannya baik, kemudian juga apa namanya diskusinya mendalam gitu ya terhadap cara dagangnya, cara mekanisme bayarnya, kemudian disiplin juga terhadap kualitinya gitu ya. Jadi hal-hal ini menjadi satu hal yang sebetulnya seolah-olah sepele bahwa trust harus dibangun. Nah, tapi dalam daily activity mungkin banyak hal-hal yang perlu kita jaga gitu ya. Menjaga trust itu kan sangat penting. Trust dari pelanggan maupun trust dari supplier. Karena dan juga tidak kalah penting trust dari misalnya lembaga keuangan, perbankan atau supporting lain atau stakeholder lain. Ini menjadi hal yang penting ya. Demikian. Nah, kalau misalnya ada nggak rencana dari KGT ini untuk mendiversifikasi produk atau jasa ya untuk bisa mengurangi ketergantungan pada perdagangan baja konvensional? Ya, tentu saja. Jadi di awal saya sempat sampaikan bahwa KGT itu tidak hanya fokus di baja ya. KGT itu general trade. Jadi hampir beberapa lini tapi tentunya masih relate dengan industri baja ya. Jadi kami lebih ingin memfokuskan bukan produknya tetapi bagaimana membuat environment atau ekosistem baja ini bisa tumbuh. Artinya bahwa KGT itu akan menjadi komplementer. Ya, jadi menjadi komplementer apa yang tidak ada di Krakatau Steel Group tetapi dibutuhkan di ekosistem baja, maka KGT bisa hadir. Nah, itulah peluang-peluang itu yang sangat pintar diraih oleh Direktur Utama KGT ini sendiri. Nah, terus kita juga ingin tahu nih, bagaimana KGT ini memanfaatkan jaringan anak perusahaan dari Krakatau Steel juga, Krakatau Steel Group terutama ya, dalam memperkuat posisi perdagangan nih. Pasti ada sinergi, kolaborasi. Betul. Tentu. Bahwa Krakatau Steel secara grup itu luas ya. Kita memiliki sarana infrastruktur KSI ya. Kemudian di dalam KSI mungkin ada logistik bisnis ya. Mungkin di grupnya KBS ya, Krakatau Bandar Samudra, ada Krakatau Jasa Logistik, ada Krakatau Samudra Solusi gitu ya. Itu kan merupakan hal-hal yang menarik dalam logistik. Tentunya mereka akan punya jaringan. Akan punya jaringan pelanggan. Misalnya saja di grupnya Krakatau KBS itu Krakatau Bandar Samudra itu punya pelanggan. Bisa saja pelanggan itu merupakan potensial customer juga buat Krakatau Global Trading ya, atau potensial supplier di Krakatau Global Trading. Dengan kita bersinergi dengan grup di Krakatau Steel Group pasti akan menambah network. Kemudian juga efisiensi.
Efisiensi bisa saja dalam hal misalnya pengangkutan, kemudian karena kita bekerja sama jangka panjang, mungkin di grup akan bisa memberikan nilai kompetitif. Misalnya freight cost ya, atau misalnya saja angkutan darat ya, karena kita satu grup jangka panjang bisa menurunkan cost yang selama ini ada di Krakatau Global Trading, utamanya di logistik gitu ya. Kemudian juga grup-grup lain misalnya saja dengan kontraktor ya, ada Krakatau Engineering, ada Krakatau Konsultan untuk desainer gitu ya, bisa saja itu mensupport daily activity bisnis di Krakatau Global Trading. Jadi saling bersinergi ya dengan Krakatau Steel Group ya, itu yang tadi dilakukan oleh Krakatau Global Trading. Tapi kita akan bahas lagi ya lebih lanjut tentang gimana nih kebijakan atau masa depan dari KGT. Nah, kita pengen tahu juga, pasti kita tahan dulu, jangan kemana-mana Sobat Baja, tetap bersama kami di Podcast. Masih di podcast Krakatau Steel Committed to Transform, kita masih di segmen mengenai pembahasan bagaimana nih kebijakan dan juga masa depan perusahaan dari Krakatau Global Trading. Nah, masih bersama dengan Direktur Utama dari KGT, Pak Sugeng. Kita juga ingin tahu nih bagaimana sih perusahaan ini menilai terhadap efektivitas kebijakan pemerintah Indonesia dalam melindungi nih industri baja nasional di tengah gempuran impor nih, Pak. Ya, betul. Terima kasih Bu Cherry. Jadi tentu bahwa sebetulnya kebijakan-kebijakan pemerintah melindungi industri baja nasional saat ini sudah ada beberapa ya. Sudah ada beberapa yang sudah diaplikasikan. Salah satunya bagaimana secara kualitas itu dijaga dengan standar nasional Indonesia dengan SNI. Jadi baja-baja yang masuk baja-baja impor yang masuk ke Indonesia itu harus melalui standar nasional Indonesia SNI. Itu pastinya melindungi konsumen di domestik ya, di Indonesia, sehingga mendapatkan baja yang bermutu yang sesuai dengan kebutuhan di Indonesia. Kemudian juga kebijakan TKDN. Jadi bagaimana industri baja di Indonesia itu mulai dari hulu sampai hilir bisa memanfaatkan lokal konten sebetulnya. Jadi sehingga itu menarik buat berinvestasi ya, menarik investasi karena adanya kebijakan TKDN gitu ya. Kemudian juga dengan adanya investasi maka akan menarik tenaga kerja. Ya, pastilah akan larinya ke sana gitu ya, kebijakan TKDN. Kemudian juga sebetulnya kalau pemerintah ini melihat bahwa industri baja itu bisa go internasional, itu juga kalau ada kebijakan-kebijakan insentif ya, apakah perpajakan, apakah fiskal yang lain dalam hal mendukung kinerja ekspor dari industri baja ini akan sangat menarik sebetulnya. Maka kita harus lihat apakah akan ke arah sana atau tidak dari kebijakan pemerintah Indonesia. Tapi intinya bahwa melindungi pelanggan dengan standar-standar yang sudah dijalankan, kemudian meningkatkan peluang tenaga kerja agar bisa masuk di industri baja gitu ya. Itu juga menarik dengan TKDN-nya, kemudian juga insentif-insentif keuangan atau fiskal tertentu, pajak dan yang lain-lain, itu juga cukup menarik gitu ya. Jadi bagi KGT itu akan menjadi poin penting karena aktivitas bisnis kita itu terkait dengan perdagangan dan utamanya ekspor impor. Gitu. Baik, dan kalau kita lihat tadi ada beberapa hal atau dukungan yang dirasa sangat penting atau menjadi sebuah urgency yang harus disupport nih ya, terutama kita juga ingin tahu nih apa saja sih yang sudah diraih oleh KGT ya, berbagai macam prestasi apa aja nih, mungkin kita boleh jabarkan juga nih di sini nih Pak Sugeng. Gitu ya, jadi KGT saat ini ya memang kita sudah beberapa menjual ke proyek-proyek ya dalam negeri
mendukung proyek-proyek strategis nasional pemerintah gitu ya. Banyak proyek yang kita sudah supply dengan baja-baja berkualitas, tentunya bermutu tinggi, baik itu dari Krakatau Steel Group maupun dari domestik lain. Bahkan jika tidak ada di dalam negeri, kita support melalui produk yang kita impor tetapi tidak menimbulkan gejolak di industri baja domestik gitu ya. Oke, nah kalau misalnya KGT sendiri melihat gimana nih potensi pengembangan untuk perdagangan produksi baja hijau atau green steel ini sendiri? Iya, baik. Jadi kalau kita lihat green steel ya, green steel ini kan sebetulnya bagaimana baja itu diproduksi dengan minim karbon. Artinya maksudnya minim penggunaan seperti batu bara, kemudian yang lain-lain. Jadi menarik sebetulnya. Krakatau Steel itu diproduksi dengan teknologi EAF, Electrical Arc Furnace. Electrical Arc Furnace ini tidak memakai batu bara atau sumber karbon ya. Jadi ini memakai teknologi gas. Sesungguhnya sudah arah ke green steel ya. Ini kita perlu kampanyekan sebetulnya ya. Jadi dengan kampanye ESG ya, itu ESG, Krakatau Steel juga sudah menerapkan itu. Kalau ada kebijakan pemerintah yang bisa berpihak bahwa Krakatau Steel itu sudah green steel loh, sudah green steel Krakatau Steel itu, dan punya peluang. Sebagai informasi mungkin Bu Cherry bisa ketahui bahwa pertumbuhan pemakaian green steel di dunia itu semakin tahun semakin meningkat. Di Eropa, mungkin di Australia, di beberapa belahan dunia lain itu sangat signifikan ya. Sangat signifikan, baik itu nilai transaksinya maupun trennya. Trennya itu cukup bagus gitu ya. Nah, kalau kita bisa memanfaatkan itu, mendapatkan karbon kredit, kemudian kampanye-kampanye dari perbankan internasional ya terkait dengan adanya diskon bunga misalnya, interest diskon terkait penggunaan karbon kredit gitu ya, itu sangat menarik sebenarnya bagi Krakatau Steel. KGT dalam hal ini bisa mensupport bagaimana kita menjual green steel ini ke kancah nasional maupun kancah internasional. Wow. Nah, kalau kita melihat juga peran Krakatau Steel ini kan commit to transform. Lalu apa KGT yang bisa kita lihat bagaimana transformasi bisnisnya nih untuk rencana ke depannya dalam 5 tahun ke depan nih, Pak Sugeng? Baik. Jadi mudah-mudahan KGT ini selalu masa depannya cerah ya. Amin. Semakin cerah Harus cerah dong, gitu ya. 3 tahun terakhir juga kami mudah-mudahan performanya semakin baik gitu ya. Jadi rencana-rencana depan di 5 tahun yang akan datang tentunya bahwa fokus bisnis itu tetap harus kita pegang ya. Jadi bagaimana kita mempertahankan core bisnis, apakah itu di baja, non baja tapi support ke industri baja maupun lini bisnis yang lain. Jadi tentu itu akan kita pertahankan. Dalam hal ini KGT mendapatkan mandat ya, mendapatkan mandat sangat cukup menantang karena harus mensupport operasional Krakatau Steel. Kami saat ini sangat berusaha dan fokus untuk bisa memprovide, menyediakan bahan baku berupa slab untuk kebutuhan Krakatau Steel. Ini kita akan jaga agar itu berkesinambungan dan semakin membesar. Tentunya dukungan-dukungan dari supplier kunci itu juga menjadi hal yang penting bagi kami. Mudah-mudahan bukan hanya di 1 tahun, 2 tahun, tapi sampai beberapa tahun yang akan datang. Konsisten ya, sampai Krakatau Steel selesai restrukturisasinya ya. Atau bahkan Krakatau Steel mewariskan bisnis komersialnya ke Krakatau Global Trading ya. Ya ini penting. Kemudian strategi lain itu dalam 5 tahun ke depan itu kita benar-benar mempersiapkan diri bagaimana go global. Salah satunya membuka hub ya. Kita dalam waktu dekat itu ingin membuka cabang, apakah di Batam, itu sebagai pembelajaran kita
go internasional, mudah-mudahan bisa ke negara lain. Wow. Dubai misalnya, itu sangat menarik agar menjadi hub perdagangan kita di kancah internasional. Kira-kira Wah, seperti itu. Kita tunggu nih inovasi-inovasinya. Tapi mumpung ada kesempatan nih Pak Sugeng, pesan apa sih yang sebenarnya ingin disampaikan kepada para investor ya dan juga tentunya mitra bisnis mengenai masa depan dari PT Krakatau Global Trading? Baik, jadi saya mewakili manajemen bahwa KGT akan tetap berkomitmen bagaimana menjaga pertumbuhan bisnis di KGT itu sendiri ya. Baik organik maupun anorganik kita akan lakukan pertumbuhan bisnis, kita pertahankan trennya selalu positif ya, itu komitmen kami. Kemudian kita selalu mendorong agar dilakukan selalu inovasi-inovasi. Krakatau Global Trading itu as a trader kita lebih fleksibel dalam memilih bisnis model ya. Bisnis model mana yang cocok dilakukan, pengkinian selalu kita lakukan sehingga cocok sebetulnya KGT ini untuk para generasi muda sebetulnya ya, karena kita fleksibel, bisa menyesuaikan zaman tapi tetap bisa traceable, bertanggung jawab dan transparan gitu ya. Jadi ini menarik sebetulnya dalam hal mendorong selalu inovasi dan adaptif. Adaptif terhadap perubahan bisnis landscape, baik itu baja, non baja, baik itu di domestik maupun di global. Kita harus fleksibel, adaptif gitu ya, karena hanya itulah yang bisa mempertahankan perusahaan ini selalu bisa mengikuti zaman dan selalu bertahan ya. Kemudian membangun kemitraan yang kuat ya, kemitraan yang kuat sudah saya juga sampaikan di awal bahwa kunci dari langgengnya bisnis, dari sustainnya bisnis adalah adanya komitmen yang kuat, baik itu dari supplier, ataupun dari pelanggan, selalu kita jaga, maupun stakeholder lain, lembaga keuangan maupun yang lain-lain. Sehingga tentu ini akan selalu menopang bagaimana KGT ini selalu bisa sustain. Ya. Kira-kira seperti itu. Kalau tadi menyinggung tentang anak muda, boleh dong Pak Sugeng kasih pesan juga nih untuk anak-anak muda, gimana sih untuk bisa mampu berdaya saing? Nah, pesan-pesannya. Baik. Jadi sudah saya sampaikan bahwa KGT as a trader kami memiliki keluasan. Luas dalam hal menginovasi, luas dalam hal bisnis model, membangun bisnis model yang terbaru ataupun yang sesuai dengan kekinian. Pelanggan juga berubah generasi, pemasok juga berubah generasi, kemudian para supporting stakeholder lain juga berubah generasi mengikuti zaman. Jadi KGT ini saat ini akan selalu didorong agar selalu inovatif dan adaptif. Ini tadi saya tekankan lagi bahwa para generasi Gen Z bisa menjadikan KGT menjadi dream company wow. Ya, agar bisa selalu berinovasi di KGT. Kira-kira seperti itu. Wah luar biasa, dan tentunya ini menjadi pesan yang menjadi penutup di acara kita pada hari ini. Siap. Pak Sugeng, terima kasih banyak. Tapi sebelum kita mengakhiri ini, kita juga punya game seru. Tapi ini spontanitas games, yaitu adalah seberapa bajakah KGT? Cuan selalu. Cuan. Terima kasih, sukses dan cuan terus tentunya untuk Krakatau Global Trading. Mudah-mudahan informasi yang kita tadi sudah dengarkan dari Pak Sugeng ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak Sobat Baja, dan jangan lupa untuk selalu saksikan podcast di YouTube kesayangan Anda di Krakatau Steel Official. Saya Ceria Fasti pamit, sampai jumpa.